pemirsa Ganjil Misteri, perhatikan, saksikan ya pelan-pelan. Jadi saya akan menghadirkan khodam dari jenglot ular ini ya, yang merupakan memang anak buah jin saya. Saya akan hadirkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sekarang si jenglot ular ini sudah terdapat sosok khodam yang masuk ya. Wahai jenglot ular, aku perintahkan saat ini juga, detik ini juga, tunjukkan prediksimu, tunjukkan terawanganmu, siapakah pemenang piala AFF U23 antara Indonesia dan Vietnam. Pilih salah satu balon yang ada di sini dan betuskan dengan kekuatanmu, betuskan dengan energimu saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ki Reman Sancang dan partner saya Ki Demang Sewu. Malam hari ini kita akan membahas, memprediksi pertandingan Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam. Kita akan memprediksi dan melihat mana aura keberuntungan dari timnas kedua ini, apakah Indonesia, apakah Vietnam yang mempunyai aura keberuntungan untuk menang di dalam pertandingan kali ini. Nah, cuman jadikan ini sebagai bahan edukasi, permainan, hiburan, dan tidak dijadikan untuk sebagai ajang perjudian. Untuk selanjutnya kita akan memprediksi siapakah pemenang dari Indonesia Vietnam secara aura keberuntungan. Jadi menurut Ki Demang Sewu ya, secara pandangan metafisika supranatural antara Indonesia dan Vietnam ini siapakah yang perkiraan akan menang, Ki? Kalau menurut prediksi saya sendiri ya sebenarnya posisi di situ yang sangat bagus itu emang untuk pemain gitu. Dari awal melihat dari tayangan dari piala AFF itu Vietnam. Ya, kenapa harus Vietnam? Karena mungkin tim di situ sangat luar biasa, sangat kompak. Kalau kompak udah jelas, Indonesia juga kompak. Maksudnya dari sisi apa Ki Demang Sewu memilih memprediksi Vietnam itu? Apakah ada sisi supranatural yang Ki Demang Sewu lewat dari Vietnam ini? Karena dia memiliki suatu kemampuan yang pernah mengalahkan timnas yang lain dari luar negeri. Ya. Tapi kan yang namanya pertandingan itu kan akan ada kalah, menang, dan tidak akan selalu menang gitu, pasti ada kalahnya. Bisa jadi untuk kali ini Indonesia yang menang gitu. Ya untuk masalah itu ya kalau kita sendiri ya memang melihat di mana dari sudut pandang spiritual maupun dari sudut pandang mereka yang sudah berpengalaman di dalam berolahraga. Di situ kita lihat bahwa kemampuan setiap ini tergantung kita nanti. Kita akan melihatnya dari sudut pandang mana nanti. Tuh, berarti secara sudut pandang spiritual di pandangan mata batin Ki Demang menganggap Vietnam ini mempunyai aura yang kuat untuk menang di pertandingan kali ini. Cuma sekedar gambaran secara kasat mata. Berarti kan tapi perbandingannya antara Indonesia dan Vietnam ini Ki Demang memilih dari Vietnam ini. Secara kasat mata saya memilih Vietnam. Nah, secara kasat mata. Sekarang saya ingin secara mata batin. Kalau secara mata batin itu, kalau saya lihat di mana posisi Indonesia melawan Vietnam ini emang tergantung dari kitanya sendiri. Kalau menurut pandangan saya ya,
secara ilmu perhitungan falak saya hitung dari nama Indonesia di tanggal 26 Agustus 2023 jam 8 malam, itu secara perhitungan ilmu falak saya menunjukkan bahwasanya aura dari Indonesia itu lebih kuat dari aura Vietnam. Jadi menurut saya kemungkinan besar untuk menang di pertandingan tersebut itu Indonesia. Karena kenapa? Bukan sekedar pandangan mata batin aja yang saya lihat, tapi memang saya melakukan perhitungan secara ilmu falaknya. Jadi ya saya yakin dan sudah saya pastikan Indonesia yang menang. Sebenarnya kalau menurut dari ilmu dari hitungan dari angka tersebut, tanggal berapa? 26. Tanggal 26 besok. Kalau misalnya dihubungkan dengan waktu jam 8 itu menandakan sesuatu yang emang ya 50-50 antara Vietnam dengan Indonesia. Memang menurut tanggal di tanggal 26 Agustus 2023 itu saya melihat memang di tahun ini antara Indonesia dan Vietnam itu sama-sama kuat auranya, sama-sama kuat gitu. Cuma memang mungkin persentasenya tidak terlalu tinggi ya gitu. Tetapi yang mendominasi di sini saya melihat adalah Indonesia. Ya kemungkinan gitu Indonesia menang ini dengan Vietnam tidak jauh skornya gitu. Tapi yang jelas di sini Indonesia lebih dominan auranya. Ya memang keduanya ini sama-sama kuat kayak gitu. Betul apa yang Ki Demang sampaikan tadi gitu. Cuman saat saya memprediksi secara aura, secara ilmu falak tadi, secara perhitungan tanggal tersebut, itu memang Indonesia yang dominan gitu untuk memenangkan pertandingan di laga sekarang ini. Daripada kita berdebat-debat tanpa ada dasar yang nggak jelas ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Berbeda pendapat itu nggak masalah, yang penting tidak menyinggung dan tidak membuat gaduh. Iya, betul. Ya, oke. Jadi sekarang saya akan mencoba menyuruh anak buah saya dari kalangan bangsa Jin. Saya akan mencoba dia menyuruh untuk memutuskan balon ini, Ki. Gitu. Di sini ada balon Indonesia, di sini ada balon Vietnam. Jadi kita akan melihat dan menyaksikan keputusan dari jenglot ular anak buah saya ini. Ya, kita ngelihat apa pendapat dia. Karena kenapa? Karena dengan kesaktian dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi bukan berarti untuk mempercayai, tidak. Yeah. Gitu. Tetapi hanya sebagai hiburan dan pelajaran, gitu. Ya. Jadi kita buktikan ya. Jadi buat teman-teman pemirsa Ganjil Misteri, perhatikan, saksikan ya pelan-pelan. Jadi saya akan menghadirkan khodam dari jenglot ular ini ya, yang merupakan memang anak buah jin saya. Saya akan hadirkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sekarang si jenglot ular ini sudah terdapat sosok kodam yang masuk ya. Wahai jenglot ular, aku perintahkan saat ini juga, detik ini juga, tunjukkan prediksimu, tunjukkan terawanganmu, siapakah pemenang piala AFF U23 antara Indonesia dan Vietnam. Pilih salah satu balon yang ada di sini dan betuskan dengan kekuatanmu, betuskan dengan energimu saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, kita sudah menyaksikan secara langsung, secara nyata, bahwasanya anak buah jin si jenglot ular ini menunjukkan dan dia memprediksi bahwasanya Indonesia lah sebagai pemenang untuk pertandingan Piala AFF nanti. Indonesia lah yang saat ini tahun ini mempunyai aura keberuntungan juara di tahun ini. Tetapi di sini
bukan bermaksud untuk mempercayai si Jenglot ini ya. Tidak, saya tidak mengajarkan untuk Ki Demang Sewu atau pemirsa Ganjil Misteri untuk percaya ke ini, enggak gitu. Ini hanya sebagai media saja, ini sebagai hiburan saja, agar supaya perdebatan antara saya dan Ki Demang Sewu itu final gitu. Nah sekarang kan udah final nih, sekarang akhirnya Ki Demang Sewu memutuskan untuk percaya bahwasanya tahun ini keberuntungan terdapat di Timnas Indonesia, didukung oleh si Jenglot Jin Ular ini ya. Atur nuhun Jenglot.